Air sisa basuhan wajib yang menetes dari wajah hukumnya mustakmal. Jika jatuh ke tangan kita dan bercampur dengan air yang hendak digunakan untuk menyempurnakan basuhan sebelumnya, ini tidak sah. Ini pada contoh B dan C. Dan baiknya wajah kita geser ke samping atau ke belakang agar air yang jatuh dari wajah tidak, atau dengan cara menaruh wajah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Di dalam kita berwudu, kita sering menyampaikan hal-hal yang kita anggap remeh, atau kadang-kadang kita meremehkan hal-hal yang kita anggap sepele, yang mana tanpa kita sadari ternyata hal tersebut merusak salah satu syaratnya wudhu, yang otomatis hal tersebut mempengaruhi sah dan tidaknya wudhu kita. Yang mana salah satu syaratnya wudhu adalah harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, atau sering disebut dengan bahasa tohir mutohir. Syarat wudhu salah satunya harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, atau yang sering disebut dengan bahasa tohir mutohirun. Air yang suci dan mensucikan adalah air yang mutlak, air mutlak yang tidak mustakmal dan juga tidak mutanajis. Tidak. Dan di sini kita akan membahas tentang air mustakmal. Yang dimaksud mustakmal di sini adalah mustakmal yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas. Wa ma'u maratil ula fi wudu'in wajibin wa ghuslin kadzalik. Yaitu air ambalan yang pertama di dalam wudu yang wajib dan mandi yang juga wajib. Lalu yang dimaksud dengan maratul ula di sini sering juga disebut ghuslatul ula. Yang disebut maratul ula atau ghuslatul ula di sini bukanlah satu basuhan dalam hitungan bilangan, tapi yang dimaksud ghuslatul ula di sini basuhan yang pertama kali sempurna di dalam membasuh anggota wajib, entah itu dalam wudu maupun dalam mandi. Dan di sini kita akan membahas tentang masalah wudu. Nah, di dalam berwudu seringnya terjadi kerusakan syaratnya wudu yang tanpa kita sadari, yaitu ketika kita membasuh wajah. Saat kita membasuh wajah, di dalam membasuh wajah kita disunatkan membasuh 3 kali. 1, 2, 3. Basuhan pertama ghuslatun wahidah ini hukumnya wajib, dan 2 basuhan berikutnya ini adalah sunat. Ini yang wajib, yang kedua sunat. Ini sunat taslis. Nah, di sini kita ambil contoh. Di dalam membasuh wajah, contoh A, sering terjadi
Satu kali kita membasuh. Dalam basuhan pertama, seluruh wajah kita terbasuh dengan sempurna. Maka ketika wajah kita terbasuh dengan sempurna, ini disebut ghuslatun wahidah. Dan untuk mendapatkan kesunatan taslis, kita perlu melakukan 2 kali basuhan. 1, 2. Ini adalah basuhan yang kedua dan ini adalah basuhan yang ketiga. Tapi ada kalanya kita membasuh wajah. Pada basuhan pertama, ini contoh B. Pada basuhan pertama, ada bagian wajah yang belum terbasuh, atau setidaknya kita merasa yakin ada bagian yang belum terbasuh. Maka kita perlu membasuh 1 kali lagi untuk memastikan dan meyakinkan bahwa seluruh wajah kita telah terbasuh dengan sempurna. Maka pada basuhan kedua, jika memang kita sudah yakin bahwa seluruh wajah telah terbasuh dengan sempurna, inilah yang disebut ghuslatun wahidah, 1 basuhan yang pertama. Dan untuk mendapatkan kesunatan taslis, kita perlu 2 basuhan lagi. Ini basuhan yang kedua dan ini basuhan yang ketiga. Dan ada kalanya pula, contoh yang C, kita membasuh wajah. Pada basuhan pertama, kita merasa yakin atau ada bagian wajah yang belum terbasuh, maka kita perlu membasuh kembali yang kedua kali. Nah, setelah membasuh kedua kali masih ada bagian yang belum terbasuh, atau setidaknya kita masih yakin bahwa ada bagian wajah yang belum terbasuh, maka kita perlu membasuh 1 kali lagi. Nah, setelah 3 basuhan seluruh wajah terbasuh dengan sempurna, atau setidaknya kita merasa yakin bahwa seluruh wajah kita telah terbasuh dengan sempurna, inilah yang disebut ghuslatun wahidah. Nah, untuk mendapatkan kesunatan taslis, kita butuh 2 basuhan berikutnya. 2, 3. Contoh A, 1 basuhan ini hukumnya wajib. Pada contoh yang kedua, 2 basuhan ini hukumnya wajib. Dan ini 2 basuhan disebut ghuslatun wahidah, 1 basuhan. Dan pada contoh C, 3 basuhan ini hukumnya wajib. Dan ini dianggap 1 basuhan ghuslatun wahidah. Dan inilah yang disebut marratul ula. Contoh A yang wajib 1 basuhan, contoh B yang wajib 2 basuhan, dan contoh C yang wajib 3 basuhan. Maka berdasarkan penjelasan di atas, wal musta'malu fi raf'il hadasi wa ma umaratul ula fi wudu'in wajibin. Maka yang disebut air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk membasuh 1 basuhan contoh A, 2 basuhan contoh B, dan 3 basuhan dalam contoh C. Maka air yang telah digunakan untuk membasuh ini dan ini dan inilah yang disebut air mustakmal. Sementara pada basuhan kedua, ketiga, ini tidak dihukumi sebagai air mustakmal. Nah, permasalahannya adalah ada di sini. Pada contoh A, anggap saja wudhu kita aman
Karena dalam basuh wajah kita menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tapi pada contoh B, ketika kita membasuh wajah yang pertama kali, masih ada bagian wajah yang belum terbasuh, maka kita perlu membasuh wajah untuk kedua kali, menyempurnakan basuhan pertama. Dan pada saat kita menyempurnakan basuhan yang pertama, jangan sampai air yang akan digunakan untuk membasuh wajah yang kedua kali ini bercampur atau tercampur dengan air yang telah digunakan untuk membasuh wajah pada basuhan pertama. Air yang menetes dari wajah jatuh ke air yang ada di tangan kita yang hendak digunakan untuk membasuh wajah yang kedua kali. Dan pada contoh yang C, dalam hitungan basuhan kedua dan ketiga, hindarkan dari tetesan dari wajah sisa basuhan sebelumnya. Hukum mustakmal yang demikian ini berlaku bagi wudhu yang sifatnya wajib, yaitu wudhu ketika kita hendak melakukan sholat, wudhu ketika kita hendak menyentuh membaca Al-Quran. Adapun wudhu-wudhu yang sunat seperti tajdidul wudhu, hukumnya berbeda. Demikian juga dengan hukum mustakmal pada saat mandi. Maka berikut akan kami sajikan contoh dalam video membasuh wajah yang baik. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan jika memang bermanfaat, silakan tekan like dan share ke saudara, keluarga, teman, atau rekan kerja kita, orang-orang yang kita kenal yang sekiranya membutuhkan. Ayo kita lihat contohnya. Air sisa basuhan wajib yang menetes dari wajah hukumnya mustakmal. Jika jatuh ke tangan kita dan bercampur dengan air yang hendak digunakan untuk menyempurnakan basuhan sebelumnya, ini tidak sah. Ini pada contoh B dan C. Dan untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya wajah kita geser ke samping atau ke belakang agar air yang jatuh dari wajah tidak masuk ke air yang ada di tangan kita yang hendak digunakan untuk menyempurnakan basuhan sebelumnya. Atau dengan cara menaruh wajah kita pada kucuran air sembari tangan kita meratakan air ke seluruh wajah. Meski cara ini tidak lazim digunakan, namun cara ini lebih aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.